pertanyaan bisa disampaikan seperti biasa melalui apa nomor WhatsApp atau melalui line telepon. Baik, kita akan membaca. Saya sebutkan terlebih dahulu pengantar kenapa saya menulis buku ini. Ada realita yang terjadi di lapangan di mana banyak masyarakat tidak begitu perhatian terhadap agamanya, sehingga mereka tidak belajar agama, tidak mengerti tentang seperti apa kewajiban sebagai seorang muslim. Tidak semua muslim memiliki kesadaran dalam beragama, meskipun bisa jadi dia terlahir di tengah keluarga dan lingkungan Islam. Salah satu di antara penyebabnya adalah kurangnya kesadaran akan kewajiban belajar ilmu agama. Kalaupun di antara mereka ada yang belajar, namun umumnya hanya materi yang berulang, yang tidak banyak membekas dalam kehidupannya. Di samping itu, dia tidak tahu materi apa yang penting untuk dipelajari. Bagian fikih masih banyak yang tidak diketahui. Tentang bagaimana cara wudhu yang benar, banyak di antara kita yang nggak ngerti. Sehingga banyak materi yang seharusnya wajib untuk kita pelajari, tapi kita tidak pernah mempelajarinya. Selain dari masalah di atas, ada banyak fenomena beragama di masyarakat yang sangat butuh bimbingan. Seperti bagaimana menyikapi perbedaan pendapat, bagaimana cara mengambil pendapat, bagaimana bermadhab yang benar, bagaimana cara mengikuti ulama yang benar, bagaimana mendudukkan logika dalam agama, bagaimana kaidah taklid agar tidak melanggar syariat, dan seterusnya. Dan sepengetahuan kami, belum ada buku berbahasa Indonesia yang khusus membahas semua fenomena itu, termasuk pembicaraan tentang mendudukkan budaya yang benar dalam Islam. Kalau dalam bahasa Arab ada buku khusus yang bahas masalah itu, yaitu buku Al-Muwafaqat karya Asy-Syatibi. Namun kalau yang berbahasa Indonesia nampaknya belum ada. Dengan kemudahan dari Allah, kami menyelesaikan buku ini yang secara khusus membahas aneka fenomena di atas, yang kami beri judul dengan fikih bermadhab. Buku ini kami sarikan dari 7 rujukan utama. Yang pertama adalah Al-Muwafaqat karya Abu Ishaq Asy-Syatibi, dan di rumah ada Tahdzibul Muwafaqat, ringkasan dari buku Al-Muwafaqat. Kemudian I'lamul Muwaqqi'in karya Ibnu Qayyim. Selanjutnya adalah Al-Madkhal ila Syariah wal Fiqh al-Islami, pengantar mempelajari ilmu syariat. Berikutnya adalah Ma'alim Usul Fiqih inda ahli sunnati wal jamaah, rambu-rambu tentang usul fikih menurut ahlu sunnah wal jamaah, karya Dr. Muhammad Al-Jizani. Kemudian yang kelima, Al-Qawaid Al-Usuliyah Al-Muta'alliqah bil Muslim Ghairil Mujtahid, kaedah-kaedah usul yang perlu dipahami oleh masyarakat awam. Kemudian yang keenam, Nazarat fi Usulil Fiqh, pembahasan ringkas tentang diskusi usul fikih. Lalu yang ketujuh adalah At-Tamadhub Dirasah Nadhariyah Naqdiyah, karya Dr. Khalid Mus'aid Ar-Ruwaiti. Ini beberapa buku yang menjadi rujukan saya dalam menulis buku fikih bermadhab ini ya. Selanjutnya kami berharap semoga buku ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan bisa menjadi panduan bagi masyarakat dalam menjalankan agama dengan baik, dan semoga Allah menjadikannya sebagai amal yang ikhlas dan menerimanya sebagai tabungan amal bagi kami. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, kajian rutin ini biasanya kita selenggarakan di studio ANB Channel,
dengan semuanya serba online, dan mengingat Masjid Al-Hidayah Kerajan baru saja jadi, kami minta izin bagaimana kalau kajiannya diselenggarakan di masjid, memberi kesempatan bagi para jamaah untuk ikut hadir. Salah satu di antara harapan kami adalah biasanya kalau bulan Ramadan kita selesai sholat subuh, kalau pulang geblak tidur Pak ya. Tapi kalau di masjid insya Allah lebih aman ya. Kalaupun tidur ya sambil duduk, dengan harapan bisa mendapatkan keutamaan untuk berzikir setelah subuh, berzikir setelah subuh sampai terbit matahari. Nah nanti kajiannya kalau di jadwal resmi ANB Channel itu sampai jam 6:30, tapi untuk kali ini kita batasi sampai jam 6:15. Biasanya jamaah sudah meninggalkan masjid jam 6, nanti dipersilahkan kalau sekiranya sudah ada kepentingan diperbolehkan bagi warga yang mau untuk kondur lebih dulu ya, untuk pulang lebih dulu kami persilahkan. Baik, kita langsung masuk ke bagian awal dari buku ini, yaitu muqaddimah tentang mengapa kita perlu untuk belajar agama. Allahumma yassir wa'in, ya Allah berikanlah kemudahan bagi kami. Muqaddimah yang pertama, kita meyakini bahwa hidup ini tidak hanya sekali. Ada kehidupan yang kedua yang isinya hisab dan tidak ada amal. Sehingga kita diberi oleh Allah kesempatan untuk beramal hanya ketika kapan jamaah? Ketika kita masih hidup di dunia. Begitu kita meninggal dunia, maka orang sudah tidak bisa lagi beramal. Allah Ta'ala berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Mengapa kalian kafir kepada Allah padahal dulu kalian itu mati, lalu Allah menghidupkan kalian. Thumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian. Thumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Yang kedua, thumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya kalian akan dikembalikan. Berarti dari ayat ini kita mati berapa kali jamaah? Kita mati 2 kali. Hidupnya berapa kali? 2 kali. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mengatakan, amattana thnataini wa ahyaitana thnatain. Allah mematikan kita 2 kali dan menghidupkan kita 2 kali. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut diri kita, wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum. Dulu kalian mati, kemudian Allah hidupkan, kemudian Allah matikan. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kembali. Sehingga kita mati 2 kali dan hidup 2 kali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Di dunia ini isinya amal dan tidak ada hisab. Maka manusia meskipun dia berbuat jahat, ketika di dunia dia tidak dihisab oleh Allah. Sehingga enggak kelihatan siapa yang jahat, siapa yang tidak jahat. Untuk di dunia dari sisi belum adanya hisab. Maksud saya adalah orang ketika dia bersalah ketika di dunia, apakah dia masih bisa beralasan? Sangat bisa. Wis cetha-cetha salah tapi dia masih beralasan. Misalnya ada seorang koruptor ditangkap, lalu dia diadili. Ketika dia diadili, itu masih dalam proses yang panjang. Dia nanti datangkan pengacara, dia datangkan pembela, dia banyak beralasan. Sehingga bisa jadi yang seharusnya salahnya itu sampai pada tingkat 8, tapi karena dia pintar beralasan, akhirnya tetap divonis salah, tapi hanya sampai di grade 2.
kudune mlebu penjara 10 tahun, harusnya masuk penjara 10 tahun, tapi dia masuk penjara hanya 2 tahun misalnya. Karena hisab yang terjadi di dunia ini enggak sempurna. Penilaian yang terjadi di dunia ini dilakukan antar sama manusia itu tidak sempurna. Kesempurnaan hisab terjadi di hari kiamat. Sehingga manusia akan ditampakkan oleh Allah sampai jeroane atine metu kabeh. Sampai apa yang ada di dalam hatinya semuanya akan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Yauma tublas sarair, pada hari di mana semua rahasia itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan setelah kematian, kita semua akan dihisab atas semua perbuatan yang kita lakukan. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-Maidah, ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hanya kepada Allah kalian semua akan dikembalikan, maka Dia akan menerangkan kepada kalian tentang sesuatu yang telah kalian kerjakan. Allah ceritakan, win dhisik tau nglakoni ngene, tau nglakoni ngene, tau nglakoni ngene. Bisa jadi manusia wis lali, bisa jadi manusia sudah lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Karena banyak dosa kita yang kita lupakan. Sehingga misalnya Bapak Ibu diminta, tolong sediakan kertas Pak. Sudah? Sama pulpen. Sekarang tolong tuliskan dosa yang Anda kerjakan hari ini. Siji, ngapusi. Loro, apa mana? Ngapusi mana? Telu. Dia nulis dosa dia sendiri, kadang itu enggak genap 10. Karena banyak dosa kita yang kita lupakan. Sehingga ketika dia menyebutkan dosanya, dia sendiri enggak bisa untuk menyebutkan dalam jumlah banyak. Padahal banyak dosa yang dia kerjakan. Karena banyak di antara dosa kita yang kita lupakan. Dalam hadis dari Abu Barzah Al-Aslami, Nabi SAW pernah bersabda, La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Kaki seorang hamba kelak di hari kiamat tidak akan bergeser sampai dia ditanya, an umrihi fima afnah, wa an ilmihi fima fa'al, wa an malihi min aina iktasabah, wa fima anfaqah, wa an jismihi fima ablah. Ketika di hari kiamat kaki seorang hamba enggak bakalan bergeser, melangkah, mundur, kanan ataupun ke kiri, sampai dia ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Yang pertama adalah tentang umurnya, dihabiskan untuk apa? Umur itu berarti apa, Pak? Umur itu berarti apa? Waktu. Umur itu berarti adalah waktu. Wa an ilmihi fima amil. Dia akan ditanya oleh Allah tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dan dia akan ditanya tentang hartanya, dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa harta itu dia gunakan. Wa an jismihi fima abla, termasuk badan, Mak. Badannya itu akan ditanya oleh Allah, untuk apa dia rusak. Karena yang namanya badan semakin tua semakin rusak. Kowe dhisik sek enom, awakmu sek kuat, kok nggo apa? Itu ditanya oleh Allah. Sampai badanmu jadi tua seperti ini, kau gunakan untuk apa? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada yang luput dari pertanyaan Allah, dan itu semuanya harus kita siapkan jawabannya. Baik, sekarang kami persilahkan karena sudah disediakan ternyata. Silahkan akhuna untuk membacakan poin nomor 2. Bismillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Poin kedua, kita sadar akhirat sehingga kita perlu mengetahui cara agar bisa selamat di akhirat.
Satu-satunya cara untuk bisa selamat di akhirat adalah mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, karena wahyu yang beliau sampaikan akan membimbing manusia untuk keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur." Yang artinya, dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang, Al-Quran, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Quran Surat Al-Hadid ayat yang ke-9. Baik. Muqaddimah nomor 2. Jika kita sadar akhirat, maka kita perlu mengetahui piye carane selamat ning akhirat. Bagaimana caranya agar kita bisa berbahagia di akhirat? Apakah semua orang yang kaya di dunia juga akan kaya di akhirat? Apakah semua orang yang sejahtera di dunia nanti dia juga akan sejahtera di akhirat? Gak ada jaminan. Karena kondisi hamba di akhirat tidak ditentukan dari status sosial ketika dia di dunia. Dulu orang musyrikin, mereka punya anggapan, siso aku nikmati lalu Allah tarik aku ke akhirat, maka nanti kehidupanku akan sejahtera sebagaimana di dunia. Dengan alasan dunyone banyak, anaknya banyak. Sehingga ini semua akan menyelamatkanku ketika di akhirat. Allah bantah anggapan semacam ini dengan firman-Nya, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari di mana harta dan anak itu tidak ada manfaatnya. Orang tidak bisa mendapatkan manfaat dari harta dan anaknya kelak di hadapan Allah di akhirat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang pasrah. Dan di surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan. Kalau kamu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan selamat. Kamu akan selamat karena Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasul mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Selanjutnya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menegaskan bahwa beliau telah menyampaikan semua penjelasan yang dapat mengantarkan ke surga dan yang menjauhkan dari neraka. Dalam hadis dari Abu Dzar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad yubayyana lakum." buyyina lakum. Illa wa qad buyyina lakum. Tidak tersisa satupun sebab yang bisa mengantarkan menuju surga dan menjauhkan dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Hadis riwayat Tabrani di dalam Mu'jam Al-Kabir nomor 1647. Baik. Bahwa Rasulullah SAW telah menjelaskan semuanya. Dan Nabi SAW tidak pelit dalam menyampaikan penjelasan. Apapun ilmu yang Allah berikan kepada beliau disampaikan kepada umat manusia. Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak tersisa satupun sebab yang mengantarkan manusia menuju surga atau menjauhkan dirinya dari neraka kecuali semuanya telah dijelaskan. Selanjutnya, poin ketiga, Allah juga menjelaskan tentang berbagai aturan bagi kehidupan manusia. Sebagai manusia yang mengetahui keberadaan hukum dan aturan itu, kita perlu mengenali hukum dan aturan tersebut agar kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Allah Ta'ala berfirman, "Tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullah ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun." Itulah aturan Allah, maka janganlah mendekati untuk melanggarnya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187.
Perhatikan kalimat, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Artinya penjelasan Allah dalam Al-Quran dan hadis akan bisa menghasilkan takwa. Apabila penjelasan itu dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, manusia yang tidak mau mempelajari aturan dan syariat Allah, dia jauh dari sifat takwa, sehingga Allah memberikan ancaman keras di akhirat. Baik. Setelah kita sadar bahwasanya di kehidupan akhirat kita dituntut untuk berjuang sejak kita di dunia dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan semua aturan baik kehidupan manusia. Kita sekarang berada di mana, Pak? Di bumi Allah, di kerajaan Allah. Orang kalau berada di wilayah orang lain, seharusnya yang harus dia lakukan apa? Memahami aturan wilayah itu. Orang mau masuk keraton, sebelum dia masuk diajari protokol keraton. Nanti kalau kamu berjalan caranya seperti ini. Kalau kamu duduk harusnya duduk di sini. Bagaimana cara kamu untuk apalagi misalnya kalau makan seperti ini, cara duduknya kayak gini. Kalau menghadap sultan seperti ini. Itu manusia menghadap manusia. Manusia masuk ke kerajaan manusia. Itu saja penuh dengan aturan. Dulu waktu saya pernah ikut lomba MTQ, tapi kalah ya. Sebelum lomba itu di briefing dulu. Hati-hati ya. Cara jalannya seperti ini, cara membawa Quran saja, cara membawa Quran, Pak. Itu diajari. Kamu membawa Qurannya harus kayak gini. Terus cara jalannya untuk menuju podium harus seperti ini. Itu diajari. Kalau dilanggar salah satu itu, langsung diskualifikasi, langsung tidak bakalan menang meskipun bacaannya bagus. Sampai ada aturan seperti itu. Itu padahal manusia dengan manusia. Sekarang kita berada di bumi Allah, bagian dari kerajaan Allah. Allah punya aturan nggak di sini? Punya. Allah punya aturan. Maka seharusnya sebagai orang yang sadar, kalau kita saat ini berada di bumi Allah, kita harus memahami aturan itu dan berusaha untuk mengamalkan aturan itu. Karena itu Allah tegaskan dalam Al-Quran, tilka hududullah, inilah batasan-batasan aturan Allah. Fala taqrabuha, maka janganlah kalian melanggarnya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Lalu saya kasih sebuah kesimpulan, perhatikan bagian ayat. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Artinya penjelasan Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW akan mengantarkan orang yang mempelajarinya dan mengamalkannya kepada takwa, jika itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu manusia yang gak mau belajar, tidak gubris dengan agamanya, maka dia jauh dari sifat takwa. Dan Allah memberikan ancaman untuk orang semacam ini. Bagaimana bentuk ancamannya? Coba kita baca di surat Thaha ayat 124 sampai 126. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kehidupannya akan semakin sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.
Ia bertanya, "Wahai Robku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku bisa melihat?" Allah berfirman, "Karena dulu telah datang kepadamu ayat-ayatku, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan." Quran Surah Toha ayat 124 sampai 126. Orang yang berpaling dari aturan Allah karena tidak mau mempelajarinya dan tidak memperdulikannya akan mencari aturan yang lain. Setidaknya dia akan mengikuti aturan hawa nafsunya. Mengenai makna ayat ini, Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan, "A'rada anhu wa tanasahu wa akhadha min ghairihi Min ghairi hadahu min ghairi hudahu. min ghairi hudahu." Berpaling dari aturannya dan meninggalkannya, lalu dia mengambil aturan selain petunjuk Allah. Tafsir Ibnu Katsir jilid 5 halaman 322. Nah, baik. Di surat Toha ayat 124 sampai 126, Allah tunjukkan ancaman keras bagi orang yang dia tidak mau mempelajari agamanya, dan itu dominan terjadi di tengah manusia. Kata kunci kenapa orang itu menjadi dekat dengan Allah adalah saat dia mendekat kepada syariat. Sebaliknya, orang itu jauh dari Allah ketika dia nggak mau mempedulikan dan tidak gubris dengan aturan agamanya. Dan orang yang berpaling dari aturan Allah karena tidak mau mempelajarinya dan tidak mempedulikannya, pasti dia akan mengikuti aturan yang lain. Misalnya, dia tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah mengikuti kajian hadis, tidak pernah mengikuti kajian-kajian Islam. Kenapa? Dia lebih senang dengan budaya misalnya. Sehingga hidupnya itu sehari-hari mau ngawuri-wuri budaya. Budaya saja dalam pikirannya. Ini harus sesuai budaya, ini budaya saja. Dan itu sudah jadi sunnatullah. Kalau dia berpaling di aturan A, pasti nanti dia akan mencari aturan yang lain. Setidaknya dia akan mengikuti aturan hawa nafsunya. Sehingga uripe sak karepe dhewe. Uripe sak karepe dhewe. Ya sak seneng-senengku, wong iki urip-uripku. Akhirnya setiap kali dia melakukan apapun, menurut dia terserah dia. Padahal dia berada di kerajaan Allah, yang di dalam kerajaan ini ada aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ketika beliau menafsirkan ayat ini, orang yang berpaling dari aturannya dan meninggalkannya, dalam arti dia tidak mau mempelajarinya, wa akhadha min ghairihi hudahu, lalu dia mencari aturan selain Allah Ta'ala. Ada yang ikuti hawa nafsu, jadi urip sak karepe dhewe, dikandani ora gelem. Kudune kaya ngene, oh sak karepku, urip kok sak karepmu to. Nah kan awak-awakku dhewe, ayo ora iso. Kamu ini berada di mana? Ya ning omahku. Ya betul ada di rumahmu. Rumahmu ini ada di mana? Sehingga dia kalau sadar dia ini berada di kerajaan Allah, seharusnya kan dia memahami di sini berlaku aturan Allah, tidak boleh manusia seenaknya sendiri. Selanjutnya yang nomor 4. Poin keempat, salah satu penyesalan penduduk neraka ketika mereka disiksa adalah mereka tidak mau mendengar pelajaran agama selama mereka hidup di dunia dan mereka tidak mau mengamalkannya. Allah Ta'ala berfirman, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Mulk ayat yang ke-10. Allah juga menyebutkan bahwa orang yang tidak mau mempelajari peringatan Allah akan dijadikan teman setan. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ يُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Barang siapa yang berpaling dari pelajaran Ar-Rahman, Al-Quran,
kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 36-37. Ibnu Katsir menjelaskan makna kata ya'shu. Wa man ya'shu ay yata'ama wa yataghafalu wa ya'radu. Barang siapa yang ya'shu atau berpaling, artinya membutakan diri, melalaikan dan berpaling. Tafsir Ibnu Katsir jilid 7 ayat 228. Masya Allah. Baik, diperhatikan di sini ya. Al-Mulk ayat 10 menyebutkan penyesalan penduduk neraka sebab mereka ragilem ngaji. Karena mereka tidak pernah mau belajar agama. Misalnya dikandani ragilem ngrungokno, ketika disuruh Jumatan kadang nggak mau, dikasih nasihat dia menolak. Lalu ketika di hari kiamat dia mengatakan, lau kunna nasma'u au naqil, andaikan dulu saya mau mendengarkan, andaikan dulu saya mau memikirkan peringatan itu, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak akan menjadi penduduk neraka. Penyesalan penduduk neraka salah satunya adalah dhisik ra gelem ngaji. Sehingga karena dulu waktu di dunia dia nggak mau belajar, maka dia nggak ngerti mana halal mana haram, urip sak karepe dhewe, pokoknya yang penting iso wareg, turu kepenak, duit oke, dan seterusnya. Sehingga dalam bayangan pikirannya adalah yang penting pokoknya saya punya dunia dan dunia. Dan itu bisa berbahaya. Karena orang seperti ini jadinya nanti akan mendapatkan hukuman di hari akhir. Dan Allah juga menyebutkan kalau orang tidak mau belajar akan dijadikan sebagai teman setan. Kalau sudah ditemani setan ya sudah semakin berat untuk belajar. Wis krasa kepenak karo koncone, gitu ya. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pelajaran Ar-Rahman, maka kami adakan baginya setan yang menyesatkan untuk menjadi teman dekatnya. Dan setan itu akan menghalanginya dari jalan Allah, sehingga dia kalau mau melakukan ketaatan rasanya berat. Nek ngelakoni maksiat gampang, ngelakoni ketaatan berat. Waliyadzubillah. Baik, wallahu ta'ala alam. Kita baru menyelesaikan. Ada satu lagi ya, poin yang kelima. Kemudian tentang belajar agama adalah ibadah yang paling afdol. Kita baca satu lagi, poin yang nomor 5. Poin kelima, berdasarkan semua alasan itu, syariat memerintahkan kita untuk belajar. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Kami tidaklah mengutus para rasul sebelum kamu, Muhammad, melainkan berupa laki-laki yang kami berikan wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Anbiya ayat yang ke-7. Nabi SAW menyebut belajar agama sebagai kewajiban bagi setiap muslim. Dalam hadis dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mempelajari ilmu agama merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 229, dinilai sahih oleh Al-Albani. Baik, karena alasan semua di atas, maka Islam memerintahkan kita untuk belajar agama. Dan ini adalah sebuah kewajiban. Allah berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau enggak ngerti itu tanya. Kalau enggak ngerti, belajar. Sehingga jangan biarkan diri kita enggak ngerti. Bapak sudah ngerti bagaimana cara sholat yang benar? Durung. Terus pribun? Gempun? Oh, jangan. Kalau enggak ngerti jangan dibiarkan. Di tempat kita Pak, kalau ada orang yang
nggak mampu secara ekonomi, orang miskin ya, dia diam saja atau nyambut gawe? Nyambut gawe, golek gawe ya. Jenengan kok nyambut gawe kenapa? Lah kurang duwe. Masya Allah, bagus. Dia merasa nggak punya, tidak punya harta, dia bekerja. Berarti kalau orang nggak punya ilmu, harusnya apa? Nyambut gawe, golek ilmu. Nyambut gawe ini golek ilmu. Sehingga dalam urusan dunia kita sepakat, kalau orang tidak punya dunia dia harus kerja. Maka dalam urusan agama seharusnya juga sikapnya sama. Nek gak ngerti agama kudune apa? Belajar agar kita paham. Sehingga kalau kita paham, insya Allah nanti bisa selamat di akhirat, sebab hidup tidak hanya sekali. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Kita sudah menyebutkan beberapa pengantar untuk menyimpulkan bahwasanya kita ini manusia yang wajib belajar agama. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan membaca tentang keutamaan belajar agama, yang menurut para ulama bahwa belajar ilmu agama adalah amal yang paling afdol. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, yang dari luar berarti nggak bisa ya? Nomor WA ada? Ada. Baik, mohon maaf untuk yang dari luar karena panitia belum mempersiapkan pertanyaan melalui nomor WA dan telepon interaktif, maka tidak ada kesempatan untuk pertanyaan dari luar ya. Kemudian kami berikan kesempatan bagi jamaah yang berada di Masjid Al-Hidayah, jika ingin menyampaikan sesuatu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Pak Ustadz kami tanyakan sesuai dengan materi. Ya kami tanyakan begini. Orang awam pun itu ingin tahu akan nanti ada akhirat, kehidupan di akhirat. Baik itu sadar maupun tidak sadar. Yang kami tanyakan, hal seperti ini Pak Ustadz menunjukkan buku fikih bermadzhab. Yang kami tanyakan, mengapa kita itu kok belajar fikih bermadzhab? Bermadzhab itu apa artinya? Apakah sesuai dengan hal yang isinya ini yang merupakan salah satu madzhab? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya buku ini isinya macam-macam Pak ya. Ibarat kalau makanan itu seperti gado-gado, ono sayur, ono telur, ono campur-campur. Nah, salah satu di antara judulnya adalah fikih bermadhab. Judul itu ada di halaman berapa? Fikih bermadhab itu ada di halaman 117. Nah, kemudian saya bingung ngasih judul buku ini. Akhirnya keputusannya adalah saya mengambil salah satu judul subbab atau salah satu judul bab di buku ini. Karena kalau kita lihat di daftar isi, di situ ada pembahasan tentang 9 kaidah dalam mengikuti ulama. Lalu ada pembahasan fikih bermadhab. Kemudian ada pembahasan fikih ikhtilaf. Lalu ada pembahasan tentang ijtihad. Kemudian taklid dalam beragama. Kemudian fikih tentang masalah fatwa. Lalu pembahasan tentang agama dan hubungannya dengan logika. Lalu di bagian belakang ada bagaimana cara yang benar menyikapi budaya dan kebiasaan. Jadi karena judulnya banyak, babnya banyak, yang itu semuanya berkaitan dengan bagaimana cara beragama seorang hamba, maka saya perlu membuat satu judul untuk buku ini. Nah, yang saya ambil adalah
fikih bermadhab. Itu adalah salah satu judul bab di buku ini. Kemudian apa yang dimaksud dengan bermadhab? Madhab itu artinya rujukan. Bermadhab berarti merujuk kepada siapa, gitu ya. Sehingga fikih bermadhab artinya adalah pelajaran atau fikih tentang bagaimana cara yang tepat ketika kita merujuk pada saat kita beragama. Kamu mau ikut siapa ketika beragama? Intinya kayak gitu. Dan dalam bermadhab tentu saja tidak semua dibenarkan. Ada batasan yang perlu kita ketahui dan insya Allah detailnya nanti akan kita bahas di halaman 117 tentang fikih bermadhab. Sehingga judul di depan fikih bermadhab itu dijelaskan di bagian belakang, di bawahnya itu. Fikih bermadhab, pengantar memahami cara beragama. Kurang lebih ya, bagaimana sih caranya jadi muslim yang baik dengan aneka perbedaan pendapat yang ada di kalangan ulama, sehingga kita bisa selamat pada saat kita meniti agama ini. Wallahu a'lam. Pencekap? Ada yang lain yang mau disampaikan? Baik. Ibu-ibu mungkin ada yang mau tanya? Belum ada. Walhamdulillahirabbil alamin. Nampaknya belum ada. Semoga pelajaran yang pertama ini diterima oleh Allah Ta'ala sebagai amal saleh dan bisa kita jadikan sebagai bekal bagi kehidupan kita. Kalaupun ada informasi yang bermanfaat dan motivasi yang bermanfaat, silahkan disampaikan kepada yang lain dalam rangka getok tular ilmu, dan semoga jadi tabungan amal bagi kita semuanya. Demikian, dan sekali lagi kami mohon maaf kepada peserta online. Kru ANB Channel belum menyiapkan secara maksimal sebab kita berada di masjid. Insyaallah semoga di pertemuan berikutnya nanti bisa disediakan line telepon dan nomor WA sehingga bagi jamaah yang berada di luar bisa ikut bergabung. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.